always a good condition ya, in any time and anywhere you stay. Okay, well, come back with your English teacher, Miss Rena. Today we are going to learn about starting purpose and agreement and disagreement. Ya, hari ini kita akan belajar 3 ekspresi sekaligus, ya, yaitu starting purpose, disagreement, and agreement. Oke, yang pertama, Miss Rena akan memulai dari starting purpose. Apa sih itu ekspresinya, menyatakan apa sih, Miss? Purpose itu menyatakan tujuan, ya, menyatakan suatu tujuan. Nah, ekspresinya itu ada 3 cara. Ada 3 cara untuk menyatakan starting purpose, yaitu dengan to, in order to, and so that. Arti dari ketiga kata ini sama, yaitu supaya, tapi memiliki struktur kata yang berbeda dalam penggunaan kalimatnya. Miss Rena akan memulai dari kata to, ya. To ini bukan diartikan kepada, mungkin secara untuk kalau kepada itu jika ada subjeknya, tapi kalau dia ketemu verb artinya berubah menjadi supaya. Lalu untuk form to, pertama adalah action, dia ada tindakan, to dan verb one, ya. Jadi action tindakannya to and verb one. Atau yang kedua, action, to dan menggunakan be, lalu diikuti dengan adjective dan adverb. Contoh kalimatnya, they exercise every day to have strong bodies. Ya, di sini ada tindakannya. Tindakannya apa? Mereka latihan. They exercise every day. Oke, ada actionnya di sini. Lalu ada to-nya di sini. To, ya. Verb one, have. Paham untuk kalimat pertama? Ya, jadi harus ada action. Actionnya adalah exercise. Ya, kalimat kedua, we eat nutrition food to be healthy. Ya, di sini actionnya adalah eat nutrition. Ya, to menggunakan be yang diikuti dengan adjective atau adverb. To be healthy. Misalnya kasih 2 contoh yang berbeda. Sudah paham penggunaan to, ya. Lalu dengan in order to, formnya action, in order to, and verb one. Yang kedua action, in order to, plus to be yang diikuti dengan adjective atau adverb. Contohnya, we hurry in order to be there on time. Ya, in order to. Di sini pakai be karena ada there on time. Dia menerangkan adverb, keterangan. Ya, keterangan apa? On time, waktu. Jadi pakai be di sini. Ini contoh untuk in order to. Yang ketiga, cara yang ketiga pakai so that. Oke, tindakan. Rumusnya adalah verbnya tindakan, so that dia harus diikuti dengan clause, ya. Jadi setelah kata so that itu ada kata clause, yaitu ada subject, ya, diikuti dengan can atau will, dan ada verb. Yang namanya clause pasti kan ada subject, ada verbnya. Oke, verbnya itu verb one. Lalu tindakan yang kedua, tindakan so that, subject, can, will, be yang diikuti dengan adjective atau adverb. Contohnya, I hurry so that I can be there on time. Perhatikan setelah kata so that ada subjeknya di sini. Ya, ada subjeknya, can, be, boleh pakai can atau pakai be. Boleh pakai can atau pakai will, salah satunya. I can be there on time. Ya, kenapa pakai be? Karena setelahnya dia di sini adalah adverb, keterangan waktu, ya. Jadi kesimpulannya adalah jika yang memakai in order itu setelah in order dia bukan
close, ya. Tapi setelah so that dia bentuknya close dan ditambahkan can atau will. Miss Rena punya latihan sedikit sih. Ada beberapa contoh soal di sini, ya. Fill in the blank with in order or so that. Isilah titik-titik di bawah ini dengan in order atau so that. Kalian pilih salah satu. Kita kerjakan sama-sama. Nanti Miss Rena akan kasih latihannya ke kalian. Kita kerjakan sama-sama 4 soal ini. Yang pertama, we wash our hand, bla bla bla, be clean. Menurut kalian, in order atau so that? Ayo, jawabannya adalah in order. Kenapa in order? Lihat kata setelahnya, kata keduanya, be clean. Dia tidak ada subjek, bukan close. Kata keduanya adalah bukan close, ya. Yang kedua, we obey the traffic, bla bla bla, we can avoid accidents. Menurut kalian ini diisi dengan apa? In order atau so that? Jawabannya adalah so that. Kenapa? Karena setelah kalimat keduanya adalah bentuknya close, ada subject, ada can atau will, dan ada verbnya di sini. Oke. Lalu yang ketiga, people stay at home, bla bla bla, stay away from COVID-19. In order atau so that? Menurut kalian apa jawabannya? Yang benar adalah in order. Ya, in order, stay away from COVID-19. Oke. Lalu yang terakhir, in the last question, students shall have breakfast, bla bla bla, they will have enough energy to do school activities. Pakainya in order atau so that? Menurut kalian jawabannya apa yuk? Makanya adalah menggunakan so that. Oke, karena setelah kalimat keduanya dia ada subjek, ada will, dan ada verbnya, ya, berbentuk berupa close. Sampai di sini kalian sudah mengerti. Nah, untuk expression agreed dan disagreement, kalian bisa lihat video yang akan Miss Rena tampilkan setelah ini. Learn about agreement and disagreement. Are you ready? Let's begin now. Hai kelas, apakah kalian sudah tahu apa itu agreement dan disagreement? Kalau kalian masih bingung, yuk kita lihat pembahasannya. Expression of agreement adalah ungkapan yang digunakan di saat kita setuju terhadap sebuah ide, pendapat, atau rencana yang disampaikan oleh orang lain. Sedangkan expression of disagreement adalah kebalikannya, yaitu ungkapan yang digunakan di saat kita tidak setuju terhadap sebuah ide, pendapat, atau rencana yang disampaikan oleh orang lain. Berikut adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan untuk agreement and disagreement. Expressions of agreement, kalian bisa menggunakan I agree, aku setuju. I agree with you, aku setuju denganmu. You are right, kamu benar. I think so, aku pikir juga begitu. That's right, that's true, itu benar. I couldn't agree more, aku setuju sepenuhnya. I think it's a good idea, aku pikir itu ide yang bagus. I have no doubt about it, aku tidak ragu tentang hal itu. Nah, selanjutnya
expressions of disagreement. Kalian bisa menggunakan I disagree. Aku tidak setuju. I disagree with you. Aku tidak setuju denganmu. I think you are wrong. Aku pikir kamu salah. I don't think so. Aku tidak berpikir begitu. That's not right. That's not true. Itu tidak benar. I'm afraid I can't agree with you. Aku minta maaf, aku tidak bisa setuju denganmu. I'm afraid di sini bukan aku takut ya, tapi I'm afraid sama seperti I'm sorry. Artinya aku minta maaf. Next, I don't think it's a good idea. Aku tidak berpikir itu ide yang bagus. I doubt with that. Aku ragu tentang hal itu. Nah, untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak dialog berikut. Di sini ada dialog antara Hyuna dan Yuki. Hi Yuki, what's wrong with you? I'm so bored. I think we need to go to the beach this weekend. I don't think so. We can't go outside because of COVID-19. But I want to do something fun. Why don't we make a cake together at home? Mom will be like it. That's a good idea. Nah, sekarang kita perhatikan ya ungkapan yang tadi diucapkan oleh Yuki. I think we need to go to the beach this weekend. Di sini ada kata I think yang merupakan expression of giving opinion. Selanjutnya, kita lihat. Yuna menjawab, I don't think so. Ini menyatakan expression of disagreement. Lalu kita lihat ungkapan Yuki. That's a good idea. Ini merupakan expression of agreement. Next, kita lihat dialog 2. Di sini ada percakapan antara Kevin dan Kai. I think pop music is the best. Yeah, I agree with you. Pop music is easy listening. Nah, di sini Kevin mengungkapkan kalau pop music adalah yang terbaik. Lalu Kay menjawab, "Yeah, I agree with you." Ini menyatakan expression of agreement. Karena Kai setuju dengan pendapatnya Kevin. Karena menurutnya pop music itu enak dengar. Oke, itu tadi pembahasan tentang expression of agreement and disagreement. Do you get it? Great! Miss harap kalian bisa menggunakannya dalam percakapan sehari-hari ya. So, that's all my experience. Setelah ini, ya. I think enough. If you have any question about this lesson, you can chat me and I will give you more than about this lesson. Okay, have a nice day. Keep the spirit. See you next time and see you another time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.